Sagara dan Nadira berjalan beriringan masuk ke dalam rumah. Sambil melempar senyum dan sesekali bercanda. Hingga tiba-tiba Samudra berlari keluar dari dalam rumah, menghampiri mereka. Momi, Unclejo badannya panas. Belum sempat Nadira mencerna situasi, Samudra menggenggam tangannya dan menariknya cepat menuju ke ruang tengah. Genggaman tangan Sagara terlepas dari tangan Nadira dan mengikuti mereka. Lihat, Momi. Nadira terkejut melihat Jovan tiduran di sofa. Apa sejak semalam dia tidur di sini? Menunggunya. Menunggu kepulangannya. Ya Tuhan. Rasa bersalah langsung menusuk hati Nadira. Kak, Nadira duduk di tepi sofa, Kak Jovan. Jovan tampak gelisah dalam tidurnya. Bola mata, di balik kelopak matanya yang terpejam, bergerak ke kanan kiri. Bibirnya bergumam kecil dan wajahnya sedikit pucat. Saat Nadira menyentuh dahinya terasa panas sekali. Risa. Nadira tersentak. Nama itu. Jovan mengigau, memanggil ibu dan adiknya yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Air mata mulai merembes di mata Nadira. Jovan selalu memiliki momen seperti ini saat demam tinggi. Nana. Dan menyebut namanya, nama Nana yang menjadi nama kesayangan Jovan untuk Nadira. Apa sebegitu takutnya Jovan kehilangannya? Nana. Suara Jovan gemetar dan mencari-cari keberadaan seseorang yang sangat dia cintai. Nama, Nana, adalah panggilan kesayangan yang diberikan Jovan pada Nadira sejak mereka bertemu. Baginya, Nadira lebih dari sekadar adik. Dia adalah teman terdekat, cinta, dan sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Kehadiran Nadira sangat penting dalam kehidupan Jovan, dan dia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa dia. Nana. Suara Jovan semakin lantang dan penuh kecemasan. Dia terperangkap dalam mimpi buruk yang membuatnya takut kehilangan sosok yang sangat berarti baginya. Kak Jovan, kakak bangun. Uncle kenapa? Uncle bangun, Samudra ikut menggoyang-goyang bahu Unclejo. Kak Jovan. Perlahan Jovan membuka mata dan setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Samar-samar matanya menatap Nadira. Kak, Nana. Jovan langsung duduk dan memeluk Nadira. Nadira tersentak dan membeku di tempat. Uncle, Samudra naik ke atas sofa dan memeluk Unclejo. Uncle sakit gara-gara menunggu Samudra ya. Maaf ya semalam Samudra tidur di rumah Oma. Maaf Samudra ninggalin Uncle sendiri. Jovan meraih Samudra dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masih memeluk Nadira. Jovan menarik dua orang yang paling dia sayangi di dunia ini ke dalam pelukan. Uncle pikir kalian tidak akan pulang, Jovan menciumi sisi rambut Samudra. No, Uncle. Aku pulang kok. Ini aku di sini sama Momi. Uncle jangan sedih-sedih lagi ya. Maafin aku gara-gara menungguku dan Momi, Uncle tidur di sofa dan sakit. Jovan menggeleng dan mengeratkan pelukannya pada mereka. Kak, Nadira berusaha melepaskan pelukan Jovan sambil menatap Sagara yang berdiri tak jauh dari mereka. Tidak, Nadira tak ingin Sagara salah paham dan pergi lagi. Sagara terdiam dengan perasaan campur aduk. Marah tidak perlu ditanya lagi. Siapa yang tidak marah melihat istrinya dipeluk laki-laki lain? Rasanya Sagara ingin menghajar Jovan habis-habisan. Namun sekali lagi mengingat jasa Jovan yang sangat besar bagi Samudra dan Nadira, Sagara juga tidak bisa menyalahkan Jovan yang jatuh cinta teramat besar pada Nadira. Semua orang punya hak untuk jatuh cinta. Apalagi mereka sudah bersama 6 tahun. Wajar benih-benih cinta tumbuh di hati Jovan. Siapa juga yang tidak jatuh cinta pada sosok wanita secantik dan sebaik Nadira. Sagara juga tidak ingin kabur dan menjadi pengecut seperti kemarin. Membiarkan istrinya khawatir dan bertanya-tanya. Sagara juga tidak ingin mengulang tindakan bodohnya kemarin mencium perempuan lain untuk melampiaskan kemarahannya. Yang berujung pada menyakiti dirinya dan Nadira juga. Dia akan menghadapi kenyataan, menghadapi Jovan dan cintanya dengan cinta Sagara yang besar juga untuk Nadira.
Sagara mendekat. "Dedi, ayo ikut pelukan juga," seru Samudra. "Oke." Sagara duduk di belakang Jovan dan memeluknya. Sontak saja membuat Jovan mendelik kaget dan langsung melepas pelukannya pada Nadira dan Samudra. "Apa-apaan ini, kau gila?" Jovan melotot lebar. Sungguh di luar Nurul, tiba-tiba Sagara ikut memeluknya. "No Uncle. Dedi tidak gila. Dedi memeluk kita. Kita semua berpelukan. Aku suka kita berpelukan," ucap Samudra dengan wajah sangat serius. Jovan menoleh pada Sagara yang tersenyum lebar. Apa-apaan orang ini? Apa dia salah minum obat atau bagaimana? Kenapa dia tidak kabur seperti kemarin saat melihat Nadira dan Samudra dipeluknya? "Kak Jo, mimpi buruk ya?" tanya Sagara sambil mengusap punggungnya. Seketika bulu kuduk Jovan merinding badan-badan. Begitu juga Nadira yang terheran-heran dengan tingkah suaminya. Nadira senang, suaminya tidak kabur seperti kemarin. Tapi sikap baik Sagara ini terlalu aneh nggak sih? Cek, menjauh, Jovan buru-buru menangkis tangan Sagara yang mengusap punggungnya. "Kau menjauh dariku." Sagara mengulum senyum. "Badan Kak Jo panas, saya panggilkan dokter ya." "Berhenti memanggil saya Kak Jo. Ada apa denganmu? Apa otakmu terbentur sesuatu? Loh, salahnya di mana? Kan Kak Jo yang tampan dan baik hati ini kakaknya istri saya. Jadi sudah seharusnya saya memanggilmu Kak Jo. Dan wajar kan adik ipar perhatian dengan kakak ipar. Wah, permainan macam apa yang sedang dilakukan laki-laki sialan di depannya ini? Apa dia sedang akting pura-pura baik di depan Nadira dan Samudra untuk mendapat perhatian mereka? Licik sekali orang ini. "Ilya Dedi, ayo panggilkan dokter. Kasihan Unclejo badannya panas sekali. Nanti kalau diperiksa terus dikasih obat, pasti panasnya turun. Aku kalau sakit suka gitu." "Oke, Dedi panggilkan dokter keluarga." Sagara menepuk-nepuk puncak rambut Jovan sembari tersenyum lebar. Menjauh dari sana, Sagara merogoh ponselnya di dalam saku untuk menghubungi dokter pribadi keluarga. Sekarang Jovan beristirahat di kamar. Sudah diperiksa dokter dan obatnya juga sudah ditebus. Tinggal makan, minum obat dan istirahat. Harapannya bisa segera sembuh. "Kak Jo." Mata Jovan yang terpejam seketika terbuka. Pandangannya tertuju pada sosok yang baru muncul dari pintu membawa nampan. Coba tebak siapa memanggilnya dengan suara nyaring dan riang tadi. Yups, si sialan musuhnya. Benar, musuh. Kata itu yang paling cocok untuk mendefinisikan mereka berdua. Tapi musuh mana yang membawakan makanan dan segelas susu untuk musuhnya? "Saya bawakan sop hangat buatan istri saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saya juga ikut membantu menaburkan suwiran ayam di atas bubur. Oh, satu lagi, saya juga membuatkan segelas susu ini. Susu murni yang saya peras langsung dari susu sapi di peternakan." Hehe, canda. Sagara duduk di kursi dan meletakkan nampan itu di nakas kecil samping ranjang Jovan. "Keluar. Saya tidak ingin melihat wajahmu. Kakak ipar jangan bicara begitu. Kita harus akur. Masa keluarga tidak akur sih? Apa kata orang nanti? Keluarga. Saya tidak pernah menganggap kamu sebagai keluarga saya. Dan berhenti memanggil saya kakak ipar. Saya calon suaminya." "Oh gitu ya. Berarti saya harus panggil dengan panggilan lengkap. Halo kakak angkat istriku yang juga calon suami istriku." Jovan mendelik. "Lebih cocok kakak ipar saja kan? Lebih singkat, padat dan jelas." Jovan speechless. Mama tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Rasanya lebih menyebalkan melihat Sagara seperti ini daripada Sagara yang marah-marah. Dan jujur saja Jovan and Gary tidak mau hanya berduaan di kamar. Samudraa, Jovan memanggil mereka. Jovan merasa lebih aman jika ada mereka di dekatnya. Sagara versi lemah lembut ini terasa mengerikan. Lebih tepatnya menggelikan. Sagara terkekeh.
Mereka keluar sebentar. Katanya tadi mau beli buah. Kak ipar tidak perlu khawatir. Saya temani di sini. Saya akan melayani dengan sepenuh hati. Kakak ingin sesuatu? Katakan saja. Dengan senang hati saya akan menurutinya. Sagara tersenyum lebar, senyum yang membuat Jovan ternganga. Sumpah, semakin lama orang ini semakin aneh. Aku memberimu saran, sebaiknya kamu periksa ke rumah sakit jiwa, mungkin kejiwaanmu terguncang. Terima kasih atas saran kakak ipar. Untuk urusan kejiwaan saya sudah hatam lahir dan batin. Saya juga pernah hampir masuk rumah sakit jiwa setelah istri saya pergi. Jadi mungkin efek gila-gilanya masih terasa sekarang. Tolong imaklumi ya kakak ipar. Serius. Ini serius. Jovan mulai panik. Jadi maksudnya Sagara mantan pasien rumah sakit jiwa. Ayo kakak ipar makan buburnya. Terus nanti minum obat supaya lekas sembuh. Sebagai adik ipar yang berbakti saya akan menyuapi kakak. Cek, tidak mau. Apa jaminan bubur itu tidak kamu memasuki racun? Loh kakak kok bicara begitu sih? Mana mungkin adik ipar kakak yang baik hati dan rajin menabung ini ingin menjahati kakak ipar tersayanginya. Sudah cukup. Saya tidak mau mendengar ocehan kamu lagi. Keluar dari sini. Nadira menyuruh saya menjaga kakak di sini. Dan sebagai adik ipar yang baik sudah seharusnya saya menjaga kakak. Ayo buka mulutnya. Pesawat terbang siap mendarat. Jovan memposisikan diri duduk dan menarik selimut sampai sebatas dada. Sagara nyaris menyemburkan tawa melihat ekspresi Jovan sekarang. Ayo, kak, buka mulutnya. Saya bilang tidak mau. BOBBYYYYY, Jovan berteriak memanggil bodyguardnya. Kakak kok tega sekali. Ada saya loh di sini yang setia menemani kakak. Kakak malah manggil Bobby. Bobby itu bukan siapa-siapa kakak. Kalau kakak butuh sesuatu panggil saya. Dan kebetulan sekali Bobby mengantar Nadira dan Samudra ke supermarket. Sagara kembali mengarahkan sesendok bubur ke mulut Jovan. Saya bilang tidak mau. Ia tidak mau. Jovan berniat ingin menangkis sendok Sagara. Namun tanpa sengaja tangannya mengenai mangkok dan bubur itu jatuh ke lantai. Bruak. Jovan terkejut, begitu juga Sagara. Lo. Lirih Sagara dengan suara penekanan, berani sekali lo buang bubur buatan istri gue. Aduh. Sagara mode keras sudah kembali. Sagara berdiri dari kasur. Gue nggak akan membiarkan bubur buatan istri gue terbuang sia-sia. Lihat ini. Sagara meraup bubur di lantai itu dan mengarahkan ke mulut Jovan. Jovan mendelik, protes sekuat tenaga mendorong tangan Sagara dari mulutnya. Makan ini makan. Kalau nggak bisa dengan cara baik-baik masih ada cara brutal. Cek, Jovan mendorong kuat Sagara sampai terjatuh di kasur. Lalu turun dari kasur, Jovan meraup bubur di lantai dengan tangannya dan membalas menjejalkan ke mulut Sagara. Dengan posisi Jovan naik ke atas tubuh Sagara dan menduduki perutnya. Lalu mereka berguling dan jatuh di lantai. Mereka saling menindih dan meraupkan bubur ke wajah masing-masing. Dedi, Uncle, aku pu, kalimat Samudra terhenti saat memasuki kamar dan melihat kekacauan di depannya. Sementara Nadira yang berdiri di belakang Samudra, ternganga. Pun Sagara dan Jovan yang menyadari kedatangan mereka berhenti meraup wajah satu sama lain. Mereka sama-sama mengarahkan mata pada Samudra. Dia yang mulai, tunjuk Jovan pada Sagara, dia meraup bubur dan menjejalkan ke dalam mulutku. Dia mencoba membunuhku, Nana. Enak saja kamu duluan. Kamu yang membuang bubur. Lihat ini, sayang. Dia tidak menghargai kerja keras kamu. Kamu sudah capek-capek membuat bubur tapi dia malah membuangnya. Ya aku tidak terima. Aku mengambil bubur itu dan masukkan ke mulutnya tapi dengan cara lemah lembut kok. Lemah lembut your ass. Aku mati kehabisan nafas. Lagi pula aku tidak membuang bubur itu. Tapi aku menangkis tangan kamu. Itu pun aku menangkis dengan pelan.
Kamu yang sengaja menjatuhkannya. Terus kamu memfitnahku di depan Nadira. Enak saja. Jangan asal bicara. Sagara bangun dan mencengkeram kerah Jovan. Emang iya kok, Jovan juga ikut duduk dan mencengkeram kerah Sagara. Cukup. Nadira menengahi. Jika tidak dilarang sekarang, bukan hanya perang bubur tapi mereka bisa juga perang adu otot. Dedi sama Uncle lucu haha, Samudra tertawa. Tuh diketawain anak kecil kan kalian berdua. Akhirnya Nadira menyuruh mereka mandi dan ganti baju. Setelah mandi dan ganti baju sekarang mereka berada di ruang makan untuk sarapan bersama. Nadira sudah menghangatkan makanan dari rumah Mama Natasha. Ayo makan. Sagara dan Jovan duduk berseberangan, makan sambil beradu tatapan sengit. Sedangkan Nadira sibuk dengan Samudra. Mengambilkan makanan dan menyuapinya juga. Uncle, Dedi, lihat aku. Aku disuapi Momi. Sret. Secepat kilat tatapan mata kedua laki-laki itu teralih pada si bocil yang tersenyum lebar dengan nada mengejek. Harusnya di antara mereka, the real musuh adalah Samudra. Karena dia yang paling banyak mendapatkan atensi dari Nadira. Haha, Samudra tertawa melihat ekspresi mereka. Uncle sama Dedi lucu, Momi. Iya, di umur segitu memang sedang lucu-lucunya. Sayang, jawab Nadira sambil mengelap mulut Samudra yang belepotan. Dedi sama Uncle itu kayak orang lagi ngerebutin Momi. Padahal kan Momi milikku. Kenapa mereka yang merebutkan Momi? Samudra dan Jovan saling menatap dengan mata menyipit, seolah sedang merencanakan sesuatu yang licik. Sepertinya mereka bisa menjadi kawan untuk menyingkirkan si bocil. Haha, tidak. Bercanda. Tidak mungkin kan mereka memasukkan Samudra ke dalam karung dan menghanyutkan ke laut. Lagi pula kita semua tinggal satu rumah. Uncle sama Dedi bisa bertemu Momi setiap hari. Terus kita berempat juga bisa tidur bersama. Nanti kita beli kasur yang besar. Iya kan Momi? Nadira nyaris tersedak. Hanya meringis saja menanggapi celetukan putranya. Di tengah-tengah candaan mereka, saat Jovan sedang mengecek ponselnya, tiba-tiba dia terdiam. Bengong dengan wajah yang perlahan memucat. Kakak ipar kenapa? Tanya Sagara yang memang sejak tadi memperhatikannya. Penasaran saja apa yang dilihat Jovan sampai wajahnya berubah sedih begitu. Nadira dan Samudra pun ikut meratap pada Jovan. Papa. Jovan menatap Nadira. Papa masuk ICU perawat pribadi. Papa bilang papa mengalami serangan jantung lagi dan tidak sadarkan diri. Seketika, Nadira yang mendengar itu langsung melemas. Kita pulang sekarang. Aku mau kita pulang, please. Aku takut papa kenapa-napa. Aku pesankan tiket bertiga. Jovan langsung mencari-cari tiket dengan jadwal penerbangan hari ini. Nadira menatap pada suaminya yang sejak tadi hanya diam memandangi Jovan. Nadira dilema sekarang, di satu sisi tidak ingin meninggalkan Sagara. Tapi di sisi lain juga tidak mungkin tidak ikut Jovan pulang ke sana. Nadira juga sangat mengkhawatirkan kondisi Papa Antonio. Beliau sangat baik padanya selama ini. Menyayanginya dengan tulus tanpa syarat layaknya putri kandung sendiri. Sangat durhaka jika Nadira tidak datang. Pesankan tiket untukku juga. Dek. Nadira terkejut dengan permintaan Sagara. Begitu juga dengan Jovan yang tampak terkejut. Aku ingin bertemu dengan ayahmu. Beliau pasti sosok yang sangat luar biasa. Dia telah menyelamatkan, memberi perlindungan dan memberikan nama besarnya untuk istriku. Aku ingin mengucapkan banyak terima kasih. Sekarang Jovan yang terdiam dengan kedua bola mata tertuju pada Sagara. Nadira was-was, berdebar menunggu jawaban Jovan. Tidak. Saya tidak mau kamu ikut. Dan itu adalah keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Mas, pergilah. Kamu serius? Nanti kamu juga ke sini lagi kan? Nadira mengangguk. Aku pasti ke sini. Aku juga akan bicara dengan Kak Jovan dan Papa soal hubungan kita. Sagara menarik Nadira dalam pelukan. Berat sekali mengambil keputusan ini.
Tapi Sagara akan mempercayai istrinya. Selama 6 tahun ini Nadira bisa menjaga diri dan menjaga kepercayaan pernikahan mereka. Padahal saat itu Nadira dalam pengaruh kesalahpahaman. Dia bisa saja menjalin hubungan dengan Jovan, tapi Nadira memilih setia padanya. Dan tidak masalah sekarang Sagara membiarkan Nadira pergi untuk berbicara dengan mereka. Nadira yang paling mengerti keluarga angkatnya. Bandra. Momi, Uncle, kenapa Dedi tidak ikut bersama kita? Samudra mengangkat kepala, menoleh ke kanan kiri pada Momi dan Uncle-nya. Dedi, kamu ada urusan yang tidak memungkinkan ikut bersama kita. Urusan apa Uncle? Apa kalau urusannya sudah selesai Dedi bisa menyusul kita? Uncle belum tahu, tapi yang jelas kita harus pulang. Kakek Antonio masuk rumah sakit dan butuh dukungan kita. Terutama dari Samudra. Samudra kan cucu tersayangnya kakek. Kalau Samudra ada di samping kakek, kakek pasti cepat sembuh. Samudra mau menemani kakek. Mau. Aku juga kangen sama kakek Nio. Terima kasih, sayang. Jovan mengusap rambut Samudra. Akhirnya, setelah melewati proses pemeriksaan keamanan dan antrian yang panjang di bandara, mereka akhirnya memasuki pesawat. Jovan memilih tempat duduk kelas bisnis demi kenyamanan mereka selama penerbangan. Kursi-kursi yang lapang dan elegan menawarkan lebih banyak ruang bagi penumpang untuk bersantai. Kursi-kursi ini bisa diubah menjadi tempat tidur datar dengan leluasa, memungkinkan mereka untuk tidur nyenyak selama perjalanan panjang yang menanti. Sebelum lepas landas, awak kabin menghampiri penumpang kelas bisnis dengan minuman penyambutan dan menu makanan yang lengkap. Selama penerbangan, mereka dapat menikmati hidangan berkualitas tinggi dan minuman pilihan tanpa batasan. Ada juga layar hiburan pribadi. Dengan banyak pilihan film, acara TV, musik, dan game, mereka memiliki berbagai opsi untuk mengisi waktu perjalanan dengan hiburan berkualitas. Tidak hanya itu, pesawat kelas bisnis juga menawarkan koneksi Wi-Fi yang andal. Kamu nyaman? Tanya Jovan pada Nadira yang sudah duduk di kursi bersama Samudra di sampingnya. Sedangkan kursi Jovan ada di sebelah. Iya, Kak. Dedi serius tidak ikut Momi? Tanya Samudra untuk yang kesekian kali. Setiap bertanya matanya memancarkan harapan. Nadira mengubah jawabannya dan mengatakan tiba-tiba Dedinya ikut. Maaf, sayang. Dedi tidak ikut. Siapa bilang? Suara itu kompak. Nadira, Jovan dan Samudra menoleh ke sumber suara itu. Menatap pada sosok laki-laki yang baru saja muncul tak terduga. Dedi? Tanya Samudra berbinar-binar. Sagara tersenyum lebar, menatap Samudra dan Nadira bergantian lalu beralih menatap pada Jovan dan melingkarkan tangan di pundaknya. Halo, kakak ipar. Sagara tersenyum semakin lebar dan tak lupa memberikan kedipan mata, yang nyaris membuat Jovan hilaf melemparnya dari pesawat.